Anakku memutus hubungan denganku selama 13 tahun sampai dia tahu aku kaya raya. Dia muncul di depan pintuku dengan koper dan istrinya. Sebagai anakmu, aku berhak atas sebagian dari ini. Kami akan pindah. Lagi pula kamu punya banyak ruang kosong. Aku tersenyum dan melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Keberanian mereka benar-benar membuatku terkejut. Arman berdiri di ambang pintu rumahku, dengan koper-koper bermereknya dan seringai sombong yang sangat aku kenal. Sebagai anakmu, aku berhak atas sebagian dari ini, dia mengumumkan, sambil menunjuk rumahku seolah dia pemiliknya. Kami akan pindah. Lagi pula kamu punya banyak ruang kosong. 13 tahun tanpa kabar. Dan ini adalah pidato reuni akbarnya. Mungkin aku harus menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi. Bagaimana anak kandungku sendiri bisa berdiri di depan pintuku setelah lebih dari 1 dekade memperlakukanku seolah aku sudah mati. Menuntut bagian dari kekayaan yang baru dia ketahui. Tapi pertama, biar ku ceritakan apa yang terjadi selanjutnya, karena beberapa momen layak untuk dinikmati. Aku tersenyum pada Arman dan istrinya, Rina, yang berdiri sedikit di belakang seolah dia sudah mengira aku akan mengamuk, wanita yang cerdas. Wah, kataku, suaraku mantap seperti batu. Menarik sekali, ya? Kepercayaan diri Arman goyah sedikit. Dia tidak menyangka aku akan bersikap tenang. Dia mengharapkan ibunya yang putus asa dan bersyukur, yang sudah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Bu, kami sudah memikirkan dia memulai, tapi aku mengangkat tanganku. Arman, sayang, kataku, menggunakan nada yang sama seperti saat dia berusia 5 tahun dan mencoret-coret dinding ruang tamu dengan spidol permanen. Sebelum kamu mengatakan satu kata lagi, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang ibumu. Aku berhenti, mengamati wajahnya dengan cermat. Aku belajar banyak tentang orang-orang dalam 13 tahun ini, terutama tentang keluarga yang hanya muncul saat ada uang. Rina akhirnya melangkah maju, senyumnya palsu seperti tas tangan bermereknya. Ibu Ayu, kami tahu ada jarak di antara kita, tapi keluarga tetap keluarga, kan? Kami ingin membangun kembali hubungan kita. Membangun kembali? Aku tertawa, dan rasanya sangat melegakan. Sayangku, kamu tidak bisa membangun kembali sesuatu yang sengaja dihancurkan. Aku menatap mereka berdua, dua pemangsa yang mengira mangsanya mudah. Tapi silakan, masuklah. Mari kita bicara tentang hubungan. Mari kita bicara tentang hak. Mari kita bicara tentang apa yang kalian pikir pantas kalian dapatkan dariku. Saat mereka menyeret koper mereka melewati aku ke ruang depan, aku melihat pantulan Arman di cermin lorong. Untuk sesaat, dia terlihat tidak yakin. Bagus. Karena apa yang akan dia pelajari akan mengguncang kesombongannya. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah aku akan membiarkan mereka tinggal. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah mereka ingin pergi begitu mereka tahu persis dengan siapa mereka berurusan. Tempat ini lebih kecil dari yang kuduga, kata Rina. Matanya sudah menghitung luas dan nilai jual kembali. Dia memiliki tatapan khas wanita yang sedang merenovasi rumah orang lain dalam pikirannya. Arman melakukan hal yang sama. Hanya saja dia menilai semuanya seolah dia sudah merencanakan penjualan semua aset. Jika mereka berdua mengira mereka berhadapan dengan wanita rapuh yang memohon perhatian 13 tahun lalu, mereka akan mendapatkan kejutan yang akan membuat rambut mereka berdiri. Aku mengantar mereka ke ruang tamu. Ruangan yang sama tempat Arman memberikan kata-kata perpisahan yang menyakitkan bertahun-tahun lalu. Duduklah, kataku, menunjuk sofa. Mari kita mengobrol. Ironis sekali. Ini mungkin pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya Arman mengikuti instruksiku. Kami dengar tentang keberuntungan ibu. Rina memulai. Jelas dia adalah juru bicara untuk ekspedisi kecil ini. Arman sangat mengkhawatirkan ibu, kan? Sayang. Arman mengangguk dengan antusiasme seorang pria yang telah melatih pidato ini di depan cermin. Tentu, Bu. Ketika aku dengar tentang lotre, aku berpikir, Ibu tidak seharusnya mengelola semua uang itu sendirian. Ini berbahaya. Orang-orang mungkin mencoba memanfaatkan ibu. Aku hampir tersedak kopi. Memanfaatkan. Aku mengulang perlahan. Maksudmu seperti muncul tanpa diundang setelah 13 tahun tanpa kabar.
menuntut tempat tinggal dan akses ke uang yang tidak kalian bantu dapatkan. Bukan begitu maksudnya, kata Arman cepat. Tapi matanya mengelak dari tatapanku. Ini tentang tanggung jawab keluarga. Tentang memastikan ibu terlindungi. Terlindungi. Aku meletakkan cangkirku dengan sengaja. Arman, terakhir kali kita bicara, kamu bilang aku adalah beban dalam hidup barumu. Kamu bilang orang sukses tidak membawa beban mereka. Dan aku adalah bebanmu. Itu persis kata-katamu. Wajahnya memucat. Senyum palsu Rina berkedip seperti lampu yang hampir mati. Itu berbeda, Bu, gumamnya. Aku masih muda, stres karena bisnis. Kamu sudah 32 tahun. Aku memotongnya. Cukup dewasa untuk tahu bahwa kata-kata punya konsekuensi kan? Cukup dewasa untuk mengerti bahwa beberapa pintu, setelah ditutup, tidak akan terbuka kembali hanya karena keadaan berubah. Rina menyela. Suaranya semanis madu dengan kepedulian yang diperhitungkan. Ibu Ayu, kita semua mengatakan hal-hal yang kita sesali saat di bawah tekanan. Yang penting adalah kita ada di sini sekarang. Siap menjadi keluarga lagi. Siap menjadi keluarga. Itu terdengar lucu. Datang dari seorang wanita yang telah membantuku diasingkan dari hidup mereka. Aku menatap dua orang ini yang duduk di ruang tamuku. Dan aku merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Kendali penuh. Mereka membutuhkan sesuatu dariku, yang berarti untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, aku memegang semua kendali. Katakan padaku, kataku, bersandar di kursiku. Tepatnya seberapa besar kekayaanku yang kalian rasa berhak kalian dapatkan. Arman dan Rina bertukar pandang seperti yang dilakukan pasangan suami istri saat mereka akan berstrategi. Aku pernah melihatnya sebelumnya, saat mereka secara sistematis mengeluarkanku dari hidup mereka. Bedanya, kali ini aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Rapat strategi secara langsung. Ini bukan tentang hak, kata Arman, mencoba bersikap tulus dan malah terdengar menyedihkan. Ini tentang kewajiban keluarga. Tentang memastikan uang ini tidak mengubah ibu atau membuat ibu rentan terhadap orang-orang yang salah. Orang-orang yang salah. Aku mengulang. Maksudmu orang-orang seperti anak dan menantuku sendiri yang menghilang saat mereka memutuskan aku tidak berguna lagi? Topeng Rina terlepas sesaat, memperlihatkan sesuatu yang tajam dan licik. Ibu Ayu, kami mengerti ibu terluka, tapi kami sedang membicarakan masa depan ibu, keamanan ibu. Uang ini bisa bertahan seumur hidup jika dikelola dengan benar. Dikelola dengan benar, kataku. Oleh siapa? Kalian berdua? Orang yang sama yang tidak bisa mengirimiku kartu ulang tahun selama lebih dari 1 dekade? Arman bergeser tidak nyaman. Kami sibuk membangun hidup kami, karier kami. Kami harus fokus pada prioritas kami. Dan sekarang aku jadi prioritas lagi. Betapa pasnya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, melihat kebunku. Ceritakan padaku tentang hidup yang kalian bangun ini. Fokus pada prioritas ini. Aku ingin tahu bagaimana hasilnya untuk kalian. Keheningan di belakangku begitu panjang sehingga aku tahu kata-kataku tepat sasaran. Ketika aku berbalik, Arman menatap tangannya seolah itu menyimpan rahasia alam semesta. Kami mengalami beberapa kemunduran. Rina mengakui, suaranya kini lebih tegang. Pasar sedang sulit. Bisnis konsultasi Arman lebih lambat dari yang diharapkan. Kemunduran. Aku mengangguk. Itu sebutan kalian, ya? Karena dari apa yang kudengar dari kenalan-kenalan, ya, aku masih punya teman di kota ini. Kemunduran kalian melibatkan kartu kredit yang sudah habis limitnya, hipotek kedua, dan bisnis yang hanya ada di atas kertas. Kepala Arman terangkat. Bagaimana ibu bisa tahu? Arman, kamu mengeluarkanku dari hidupmu, bukan dari kampung halamanmu. Orang-orang bicara. Mereka sudah bicara selama bertahun-tahun. Aku duduk kembali, menikmati cara mereka berdua tampak menyusut di sofa. Mereka memberitahuku tentang kemitraan yang gagal, investasi yang buruk, gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu kalian jalani. Mereka juga memberitahuku sesuatu yang menarik tentang alasan sebenarnya kalian mengakhiri hubungan kita 13 tahun lalu. Wajah Rina memucat. Apa maksud ibu? Maksudku, alasan sebenarnya kalian berdua memutuskan aku adalah beban.
Itu bukan tentang kesuksesan atau beban atau omong kosong apapun yang kalian berikan padaku. Aku tersenyum, dan rasanya seperti senyum tulus pertama yang kurasakan selama bertahun-tahun. Itu tentang warisan yang kalian pikir akan datang dari paman ayahmu yang kaya, yang menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak menyukai orang-orang yang tidak bisa mengurus ibu mereka sendiri. Ekspresi di wajah Arman memberitahuku semua yang perlu ku tahu. Tepat sasaran. Kamu membuangku karena kamu pikir Paman Ridwan akan meninggalkan uangnya untukmu jika kamu membuktikan bahwa kamu mandiri, sukses, tidak terbebani oleh kewajiban keluarga. Bagaimana hasilnya? Wajah Arman berganti beberapa warna merah sebelum berubah menjadi abu-abu pucat. Rina, demi kehormatannya, mencoba mempertahankan ketenangannya, tapi aku bisa melihatnya dengan panik menghitung ulang rencana apapun yang mereka susun di mobil. Paman Ridwan meninggalkan uangnya untuk penampungan hewan. Bisik Arman, setiap sennya. Benarkah? Aku bahkan tidak mencoba menyembunyikan kepuasanku. Ternyata dia punya pendapat yang sangat kuat tentang orang-orang yang meninggalkan orang tua mereka demi uang. Siapa sangka? Rina menemukan suaranya lebih dulu. Itu sudah masa lalu, Ibu Ayu. Yang penting adalah masa depan. Yang penting adalah keluarga saling mendukung di masa-masa sulit. Keluarga saling mendukung. Aku mengulangi kata-kata itu seperti sedang mencicipi anggur. Itu sangat menarik, datang dari kamu. Ingatkan aku, Rina, kapan tepatnya kamu mulai menganggapku keluarga? Karena aku ingat dengan jelas kamu menyebutku sebagai beban Arman di pesta syukuran rumah kalian. Dia tersentak. Kamu tidak seharusnya mendengar itu, katanya. Tapi aku mendengarnya. Bersama dengan beberapa komentar mencerahkan lainnya tentang betapa lebih baiknya hidup kalian setelah kalian mengurus situasi ibu. Aku berdiri lagi. Kali ini bergerak-gerak tempat aku menyimpan foto-foto keluarga. Semuanya dari sebelum pernikahan Arman. Aku menghabiskan 13 tahun bertanya-tanya apa yang salah dengan diriku. 13 tahun berpikir aku telah gagal sebagai ibu. Aku mengambil foto Arman saat wisuda. Lengannya melingkar di sekelilingku. Kami berdua tersenyum lebar. Tapi aku tidak gagal, kan? Aku membesarkan seorang putra yang baik, bijaksana, dan dermawan. Kegagalan itu terjadi setelah dia bertemu denganmu. Itu tidak adil. Protes Arman dengan lemah. Adil? Aku menoleh menghadap mereka berdua. Kalian ingin bicara tentang adil. Adil seharusnya ada percakapan sebelum kalian memutus semua kontak. Adil seharusnya ada kejujuran tentang motivasi kalian. Adil seharusnya memperlakukan ibumu seperti manusia, bukan seperti beban yang harus diurus. Kami membuat kesalahan, kata Rina. Suaranya tajam dengan keputusasaan yang meningkat. Tapi kami di sini sekarang. Kami ingin memperbaikinya. Memperbaikinya. Aku mengulang. Dengan uangku. Ini bukan tentang uang. Arman bersikeras. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Benarkah? Kalau begitu, mari kita lakukan sedikit percobaan. Aku berjalan ke tasku dan mengeluarkan buku cek. Katakanlah aku menuliskan cek untuk kalian sekarang sebesar 50 juta rupiah. Hadiah yang murah hati untuk membantu kemunduran yang kalian sebutkan itu. Apakah kalian akan menerimanya dan pergi? Mata mereka berbinar seperti pagi Idul Fitri. Jawabannya sudah tertulis di wajah mereka bahkan sebelum Arman membuka mulutnya. Kami tidak bisa menerima jumlah sebesar itu, katanya. Tapi dia sudah membayangkannya dalam pikiran. Mungkin kita bisa mencari semacam kesepakatan. Pinjaman. Mungkin. Pinjaman, kataku. Tentu saja. Dan aku kira kalian akan mendiskusikan persyaratan pinjaman ini sambil tinggal di rumahku, makan makananku, dan menikmati keramahanku. Yah, kita kan keluarga, kata Rina, seolah itu menjelaskan segalanya. Ya, aku setuju. Kita keluarga. Dan itulah mengapa apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat menyakitkan. Aku menutup buku cek dengan suara yang menggema di ruangan seperti suara tembakan. Arman dan Rina tersentak, dan aku menyadari mereka menahan napas, menungguku mulai menulis. Hal tentang keluarga, kataku, kembali ke kursiku seperti ratu di singgasananya, adalah bahwa itu berlaku dua arah. Loyalitas, dukungan, cinta.
Ini bukan jalan satu arah yang bisa kalian lalui hanya saat menguntungkan. Bu, kami tahu kami tidak sempurna. Arman memulai. Sempurna. Aku tertawa, dan suaranya tajam seperti kaca pecah. Arman, sempurna itu meneleponku di hari ibu. Sempurna itu memasukkanku ke dalam hidup kalian, bukannya menyembunyikanku seperti rahasia yang memalukan. Apa yang kalian berdua lakukan itu bukan tidak sempurna. Itu kekejaman yang terencana. Rina maju di sofa. Keputusasaannya mulai terlihat. Ibu Ayu, kami bersedia mengakui kesalahan kami. Kami ingin membangun hubungan yang lebih baik ke depannya. Membangun hubungan yang lebih baik. Aku mengulang dengan bijaksana. Mulai kapan? Mulai saat kalian mendengar tentang lotreku? Betapa luar biasa pasnya keinginan kalian untuk rekonsiliasi keluarga bertepatan persis dengan perubahan keadaan keuanganku. Arman merasa malu, tapi Rina lebih tangguh. Orang berubah. Ibu Ayu. Orang berkembang. Kami bukan orang yang sama seperti 13 tahun lalu. Kamu benar tentang itu. Aku setuju. Kalian bukan orang yang sama. Kalian lebih tua, lebih bangkrut, dan lebih putus asa. Tapi pada dasarnya, kalian persis seperti yang dulu. Aku berdiri dan berjalan ke jendela lagi. Bukan karena aku perlu melihat pemandangan, tapi karena aku ingin mereka berkeringat saat aku bicara. Kalian mau tahu apa yang kulakukan dengan waktuku 13 tahun ini? Saat kalian membangun hidup penting kalian dan memprioritaskan karier kalian, mereka berdua tidak menjawab. Tapi aku bisa merasakan perhatian mereka seperti panas di punggungku. Aku belajar banyak hal. Aku ikut kelas. Aku membaca buku. Aku mencari teman baru. Aku menemukan bahwa aku sebenarnya cukup cerdas saat aku tidak diberitahu bahwa aku adalah beban. Aku berbalik menghadap mereka. Aku juga belajar tentang investasi, tentang perencanaan keuangan, tentang melindungi aset dari orang-orang yang mungkin mencoba memanfaatkan. Wajah Arman mendadak kosong. Apa maksud ibu? Maksudku, aku tidak hanya memenangkan lotre dan menyembunyikan uangnya di bawah kasur. Arman, aku menyewa profesional yang bagus. Jenis profesional yang berspesialisasi dalam melindungi orang kaya dari anggota keluarga yang mungkin memiliki motivasi yang dipertanyakan. Ibu menyewa pengacara, kata Rina, suaranya datar. Antara lain, aku menyewa penasihat keuangan, perencana warisan, bahkan seorang detektif swasta. Aku tersenyum pada ekspresi ngeri mereka. Kamu akan terkejut betapa banyak yang bisa dipelajari seseorang tentang situasi keuangan orang lain ketika mereka memiliki sumber daya untuk mencari tahu. Ibu menyelidiki kami? Suara Arman bergetar pada kata terakhir. Aku menyelidiki semua orang. Arman, teman, kerabat jauh, lembaga amal, peluang investasi. Ketika kamu tiba-tiba memiliki kekayaan yang signifikan, kamu belajar dengan sangat cepat bahwa setiap orang menginginkan sesuatu darimu. Aku kembali ke kursiku, tapi tidak duduk. Bedanya, kebanyakan orang jujur tentang motivasi mereka. Topeng Rina kini benar-benar hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih keras dan lebih licik. Apa yang sebenarnya ibu katakan? Aku mengatakan bahwa muncul di sini dengan koper-koper kalian, menuntut ruang di rumahku dan akses ke uangku setelah 13 tahun memperlakukanku seolah aku sudah mati, adalah sebuah kesalahan. Aku akhirnya duduk, meluangkan waktu untuk merapikan rokku, mengambil cangkir kopi, dan menatap mata mereka berdua dengan ketenangan sempurna. Aku mengatakan bahwa jika kalian pikir aku adalah wanita yang kalian buang bertahun-tahun yang lalu, kalian akan sangat kecewa. Keheningan terbentang di antara kami seperti kawat tegang. Arman tampak seperti akan muntah. Rina tampak seperti sedang menghitung rute melarikan diri. Tapi aku belum selesai dengan mereka. Sama sekali belum. Jam kakek di lorong berdentang 3 kali. Dan aku menyadari kami sudah duduk di sini selama lebih dari 1 jam. Waktu berlalu begitu cepat saat kamu melihat rencana yang dibangun dengan hati-hati hancur. Jadi, kataku, meletakkan cangkir kopiku yang kosong. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya kalian inginkan. Bukan omong kosong reuni keluarga. Bukan kepedulian terhadap kesejahteraanku. Mari kita lakukan percakapan jujur tentang mengapa kalian benar-benar di sini. Arman membuka mulutnya,
Mungkin untuk menyampaikan pidato lain tentang keluarga dan kepedulian. Tapi aku mengangkat tanganku. Sebelum kamu menjawab, izinkan aku membagikan beberapa informasi menarik yang ditemukan oleh detektifku. Aku meraih laci di meja samping dan mengeluarkan sebuah map coklat. Apa kalian tahu bahwa catatan keuangan seseorang menjadi sangat mudah diakses ketika kamu tahu di mana harus mencari dan memiliki profesional yang tepat untuk bertanya? Mata Rina terpaku pada map itu seolah itu adalah ular yang siap menyerang. Misalnya, aku melanjutkan sambil membuka map itu. Aku mengetahui bahwa kalian telah hidup di luar batas kemampuan kalian selama hampir 5 tahun ini. Bisnis konsultasi yang Arman klaim hanya mengalami masa lambat. Itu tidak memiliki klien sah selama 8 bulan. Wajah Arman memutih. Bagaimana ibu bisa tahu itu? Dengan cara yang sama aku tahu tentang 3 kartu kredit yang sudah habis limitnya, pinjaman yang kalian ambil dengan jaminan mobil, dan hipotek kedua di rumah kalian yang sudah 2 bulan menunggak. Aku mengeluarkan selembar kertas. Dengan cara yang sama aku tahu kalian telah meminjam uang dari orang tua Rina. Memberitahu mereka itu untuk ekspansi bisnis padahal sebenarnya hanya untuk membayar tagihan. Ibu tidak berhak, bisik Rina. Tapi tidak ada kemarahan nyata di dalamnya. Hanya suara kosong seseorang yang tertangkap. Tidak berhak. Aku tertawa. Dan kali ini, tawa itu benar-benar geli. Sayangku, aku punya setiap hak saat kalian memutuskan untuk muncul di depan pintuku membuat tuntutan. Uji tuntas. Itu sebutan mereka di dunia bisnis. Sesuatu yang mungkin sudah kalian pelajari jika salah satu dari kalian pernah menjalankan bisnis yang sukses. Arman merosot di kursinya seperti balon yang kempes. Oke, kami dalam masalah. Masalah nyata. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ibu adalah ibuku. Itu pasti ada artinya. Ya, itu ada artinya. Aku setuju. Itu menjadi alasan aku akan memberimu satu kesempatan. Hanya satu, untuk jujur padaku. Untuk menghentikan sandiwara, hentikan manipulasi, dan katakan padaku persis apa yang kalian butuhkan dan mengapa. Mereka saling memandang. Semacam komunikasi diam-diam terjadi di antara mereka. Akhirnya, Arman menegakkan tubuh dan menatap mataku. Kami akan kehilangan segalanya. Katanya pelan. Rumah, mobil, mungkin uang orang tua Rina juga. Kami berutang sekitar 300 juta rupiah dan kami tidak punya cara untuk membayarnya kembali. 300 juta. Aku mengulang. Itu lubang yang cukup dalam yang kalian gali sendiri. Kami salah investasi, tambah Rina. Mitra bisnis Arman menggelapkan sebagian besar modal mereka dan menghilang. Saat kami tahu apa yang terjadi, sudah terlambat. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, mereka terdengar seperti mengatakan yang sebenarnya. Itu tidak membuatku bersimpati, tapi membuatku penasaran. Dan kalian pikir muncul di sini dengan tuntutan dan koper adalah strategi terbaik kalian untuk mendapatkan bantuan? Kami pikir, kata Arman perlahan, bahwa jika kami menyajikannya sebagai reuni keluarga, sebagai ingin menghabiskan waktu dengan ibu, itu mungkin lebih mudah daripada mengakui kami butuh uang. Lebih mudah, kataku. Untuk siapa? Arman merasa malu. Untuk kami. Kami pikir itu akan lebih mudah untuk kami. Akhirnya, momen kejujuran nyata. Itu hampir menyegarkan. Nah, kataku, menutup map itu dan menyisihkannya. Sekarang kita mulai mencapai suatu titik. 300 juta. Aku mengulang. Biarkan angka itu menggantung di udara seperti asap dari kebakaran rumah. Itu prestasi yang lumayan. Kebanyakan orang butuh puluhan tahun untuk mengumpulkan utang sebanyak itu. Arman meringis. Kami tahu bagaimana itu terdengar. Benarkah? Karena terdengar seperti dua orang yang membuat serangkaian keputusan yang sangat buruk dan sekarang mencari orang lain untuk membayarnya. Aku bersandar di kursiku. Ceritakan padaku tentang mitra bisnis yang diduga menggelapkan uang kalian. Markus, kata Rina cepat. Dia teman sekamar Arman di kampus. Mereka memulai perusahaan konsultasi bersama 5 tahun lalu. Markus, aku mengulang, mengeluarkan ponselku. Lucunya tentang memiliki detektif yang bagus. Arman, mereka cenderung teliti. Aku menggeser layarku. Markus tidak menggelapkan apapun.
Markus menemukan bahwa mitra bisnisnya menyalurkan uang perusahaan untuk pengeluaran pribadi dan utang judi. Dia melaporkannya ke pihak berwajib dan membubarkan kemitraan untuk melindungi dirinya sendiri. Keheningan di ruang tamuku begitu hening. Aku bisa mendengar kulkas berdengung di dapur. Bukan itu yang terjadi, kata Arman lemah. Benarkah? Karena menurut laporan polisi, ya, ada laporan polisi. Kamu telah diselidiki atas penipuan bisnis selama 8 bulan terakhir. Jaksa penuntut umum hanya belum memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan atau tidak. Wajah Rina berubah menjadi warna koran bekas. Bagaimana ibu tahu tentang laporan polisi? Dengan cara yang sama aku tahu kalian telah memberitahu orang tua kalian bahwa Arman menderita kondisi medis langka yang membutuhkan perawatan mahal. Dengan cara yang sama aku tahu kalian telah meminjam uang dari 3 kerabat berbeda menggunakan 3 cerita menyedihkan yang berbeda. Aku meletakkan ponselku dengan hati-hati. Kalian berdua tidak hanya bangkrut. Kalian penipu. Kami bukan penjahat, protes Arman. Tapi suaranya kurang meyakinkan. Benarkah? Apa sebutanmu untuk berbohong kepada keluargamu tentang menderita kanker untuk mendapatkan uang? Apa sebutanmu untuk menggelapkan uang dari bisnismu sendiri? Apa sebutanmu untuk muncul di sini setelah 13 tahun dengan cerita menyedihkan yang dirancang untuk memanipulasiku agar mendukung gaya hidup penipuan kalian? Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, aku melihat ketakutan nyata di mata mereka. Bagus. Ketakutan itu jujur. Kami tidak pernah bermaksud sejauh ini, bisik Rina. Tapi itu sudah sejauh ini. Dan sekarang kalian di sini, di rumahku, meminta aku untuk menyelamatkan kalian dari konsekuensi pilihan kalian sendiri. Aku berdiri dan berjalan ke jendela lagi. Ini yang akan terjadi selanjutnya. Aku bisa merasakan mereka berdua menahan napas di belakangku, menunggu ultimatum apapun yang akan aku berikan. Matahari sore menyinari jendela dapurku, menyoroti debu yang menari-nari di udara. Pemandangan yang begitu damai untuk momen yang begitu meledak-ledak. Kalian akan mengemas koper kalian, kataku, tanpa berbalik, dan kalian akan meninggalkan rumahku. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan percakapan tentang kejujuran dan konsekuensi. Bu, tolong. Arman memulai. Aku belum selesai. Aku menoleh menghadap mereka, dan aku bisa melihat mereka berdua di ambang kepanikan. Kalian tahu, hal menarik tentang menyewa detektif adalah kalian belajar segala macam informasi tak terduga. Misalnya, aku mengetahui bahwa aku bukan satu-satunya anggota keluarga yang kalian putus hubungannya 13 tahun lalu. Jakun Arman naik turun seperti umpan pancing. Apa maksud ibu? Maksudku bibi Siti kalian. Ingat dia, adikku, yang membantu membayar buku kuliahmu dan mengirimimu uang ulang tahun setiap tahun sampai kamu tiba-tiba berhenti membalas panggilannya? Rina menatap Arman dengan tatapan yang bisa mengelupas cat. Ternyata, aku melanjutkan, Siti mencoba menghubungimu berkali-kali setelah kalian memutus hubunganku. Dia mengkhawatirkanku, ingin mengerti apa yang terjadi. Kalian menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan memblokir nomornya. Kami menetapkan batasan, kata Rina membela diri. Batasan, aku mengangguk. Apakah itu sebutan kalian ketika kalian menemukan bahwa seorang anggota keluarga mungkin meninggalkan uang untuk kalian dalam surat wasiatnya? Jadi kalian menjaga kontak cukup lama untuk memastikan nama kalian masih disebutkan. Lalu menghilang lagi? Wajah Arman berganti beberapa warna yang menarik. Bagaimana ibu? Surat wasiat Siti, kataku sederhana. Dia memperbaruinya bulan lalu. Tebak siapa namanya yang dihapus? Ternyata, dia tidak menyukai orang-orang yang meninggalkan ibu mereka demi uang dan kemudian muncul lagi saat mereka butuh bantuan keuangan. Ibu membuatnya memusuhi kami, tuduh Arman. Aku tidak perlu membuatnya memusuhi kalian. Kalian melakukannya sendiri. Aku berjalan kembali ke kursiku, tapi kali ini aku tetap berdiri. Siti dan aku sekarang bicara setiap minggu, sudah 3 tahun terakhir. Dialah yang menyarankan aku menyewa detektif ketika aku memenangkan lotre. Dia bilang aku harus melindungi diri dari orang-orang yang mungkin mencoba memanfaatkan. Ibu sudah merencanakan ini, kata Rina, suaranya datar dengan kesadaran. Merencanakan apa? Untuk bersiap ketika anakku yang terasing muncul menuntut uang. Ya,
Aku sudah merencanakan itu. Karena Siti memperingatkanku bahwa itu akan terjadi. Aku tersenyum. Dan aku bisa melihat itu membuat mereka berdua tidak nyaman. Dia bilang kalian akan menunggu cukup lama sampai beritanya menyebar. Lalu muncul dengan cerita tentang keluarga dan rekonsiliasi. Arman merosot lebih dalam ke sofa. Kami butuh bantuan. Ya, kalian butuh. Kalian butuh bantuan profesional. Terapi, konseling kecanduan, perencanaan keuangan, mungkin juga perwakilan hukum. Aku mengambil map coklat itu lagi. Yang tidak kalian butuhkan adalah orang yang akan membiarkan kalian terus membuat pilihan merusak dengan membuang uang pada masalah kalian. Jadi, ibu akan membiarkan kami kehilangan segalanya? Suara Rina meninggi. Aku akan membiarkan kalian menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian sendiri, seperti orang dewasa. Aku membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas lagi. Namun, aku tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Kertas yang kupegang berisi informasi yang akan menyelamatkan atau menghancurkan mereka sepenuhnya. Setelah 13 tahun bertanya-tanya apa yang salah dengan diriku sebagai ibu, aku akhirnya punya kesempatan untuk mencari tahu orang macam apa mereka sebenarnya. Ini, kataku, mengangkat dokumen itu, adalah informasi kontak untuk pengacara kebangkrutan yang berspesialisasi dalam kasus seperti kalian. Dia mahal, tapi dia bagus. Dia bisa membantu kalian mengatasi masalah hukum yang kalian hadapi dan mungkin menjauhkan kalian dari penjara. Arman menatap dengan semacam harapan di matanya. Ibu akan membayar pengacara. Aku bilang dia mahal. Bukan berarti aku akan membayarnya. Aku meletakkan kertas itu di meja kopi di antara kami. Kalian ingin bantuan? Bantuan nyata? Ini yang bersedia kulakukan. Aku akan meminjamkan kalian cukup uang untuk menyewa pengacara ini dan masuk ke program konseling utang. Bukan 300 juta rupiah. Tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup kalian saat ini. Hanya cukup untuk mencegah kalian masuk penjara dan membantu kalian memulai kembali dengan lembaran bersih. Berapa? Rina langsung bertanya. 25 juta rupiah. Setengah untuk pengacara. Setengah untuk program konsolidasi utang yang sah. Aku duduk di kursiku. Akhirnya siap untuk bagian terpenting dari percakapan ini. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Pertama, kalian berdua harus masuk terapi. Terapi individu, bukan konseling pasangan. Kalian perlu mencari tahu bagaimana kalian bisa menjadi orang yang menipu keluarga kalian sendiri. Aku mengangkat jari ketika Arman mulai protes. Kedua, kalian harus memberikan ganti rugi penuh kepada setiap orang yang kalian tipu. Kerabat kalian, orang tua Rina, klien yang mungkin kalian bebankan biaya berlebihan, semua orang. Itu tidak mungkin, Rina memprotes. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Yang membawaku ke syarat ketiga. Kalian mencari pekerjaan. Pekerjaan nyata. Bukan konsultan atau wirausaha atau skema lain apapun yang terdengar mengesankan tapi tidak membayar tagihan. Kalian mendapatkan pekerjaan tetap dan kalian bertahan sampai semuanya terbayar lunas. Arman menatapku seolah aku menumbuhkan kepala kedua. Ibu bicara tentang pekerjaan bertahun-tahun. Aku bicara tentang sisa hidup kalian. Aku mengoreksinya. Karena butuh waktu selama itu untuk membangun kembali kepercayaan setelah kalian merusaknya seburuk ini. Dan jika kami tidak setuju dengan syarat ibu, tanya Rina. Aku tersenyum. Dan kali ini, itu adalah senyum yang membuat anak-anak kecil bersembunyi di balik ibu mereka. Maka kalian keluar dari sini tanpa apa-apa. Dan aku akan memastikan setiap orang di keluarga kalian tahu persis alasannya. Setiap kerabat yang kalian pinjam uangnya. Setiap teman yang kalian bohongi. Setiap orang yang kalian tipu akan mendapatkan laporan rinci tentang siapa kalian sebenarnya. Ibu tidak akan melakukannya, bisik Arman. Coba saja, kataku. Aku punya 13 tahun untuk memikirkan apa yang akan kulakukan jika aku punya kesempatan untuk mengajari kalian tentang konsekuensi. Jangan uji tekadku sekarang. Jam berdentang 4 kali. Mereka sudah di sini selama 2 jam. Dan aku bisa melihat momen tepat ketika mereka menyadari rencana mereka telah gagal total. Kami butuh waktu untuk berpikir, kata Rina akhirnya. Tidak, kataku. Kalian butuh waktu untuk memilih.
Kalian bisa menerima tawaranku dan mulai membangun kembali hidup kalian dengan cara yang sulit. Atau kalian bisa terus mencari uang mudah dan jalan pintas. Tapi kalian tidak bisa melakukan keduanya. Dan kalian tidak bisa melakukan salah satunya di rumahku. Arman tampak seperti akan menangis. Setelah bertahun-tahun, setelah semua rasa sakit yang disebabkannya, dia tampak seperti anak laki-laki kecil yang hilang. Untuk sesaat, aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Ada satu hal lagi, kataku. Tepat saat mereka mulai bangkit untuk pergi. Sesuatu yang menurutku harus kalian tahu sebelum membuat keputusan. Aku berjalan ke mejaku dan mengeluarkan amplop tertutup. Alamat pengirimnya dari firma hukum di Jakarta. Dan itu tertanggal 3 minggu lalu. Ini tiba tepat setelah berita lotreku mulai menyebar di kota. Aku memegang amplop itu seolah berisi dinamit. Ini dari seorang pengacara yang mewakili seseorang yang telah mencari kalian berdua selama beberapa waktu. Wajah mereka berdua memucat secara bersamaan. Siapa? Rina berbisik. Markus. Aku membuka amplop itu dan mengeluarkan suratnya. Kalian ingat Markus, kan? Mantan mitra bisnis kalian yang kalian klaim menggelapkan uang dari perusahaan kalian? Tangan Arman kini gemetar. Dia mau apa? Dia mau uangnya kembali. 50 juta rupiah yang kalian ambil dari rekening perusahaan sebelum kalian membubarkan kemitraan. Uang yang baru dia ketahui hilang setelah akuntannya melakukan audit penuh menyusul tuduhan kalian terhadapnya. Bukan itu yang terjadi, kata Arman. Tapi suaranya hampir tidak terdengar. Benarkah? Menurut surat ini, Markus telah bekerja sama dengan kantor jaksa penuntut umum untuk membangun kasus terhadap kalian. Dia menunggu untuk melihat apakah kalian akan sukarela maju dan memberikan ganti rugi. Aku melipat surat itu dengan hati-hati. Dia mendengar tentang lotreku dan bertanya-tanya apakah itu bisa memotivasi kalian untuk melakukan hal yang benar. Rina mencengkeram lengan sofa begitu erat. Buku jarinya memutih. Apa artinya? Artinya Markus menawarkan kalian pilihan yang sama seperti yang kulakukan. Kalian bisa memberikan ganti rugi penuh dan menerima tanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, atau dia bisa melanjutkan dengan mengajukan tuntutan pidana. Aku memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop. Satu-satunya perbedaan adalah, batas waktunya adalah besok. Besok. Suara Arman pecah. Besok. Dia memberi kalian waktu hingga jam 5 sore untuk menghubungi pengacaranya dan mengatur pembayaran. Aku menatap di antara mereka, menyaksikan sisa ketenangan mereka runtuh. Jadi, kalian lihat, tawaranku bukan hanya tentang rekonsiliasi keluarga atau mengajari kalian pelajaran tentang konsekuensi. Ini tentang menjauhkan kalian dari penjara. Keheningan yang mengikuti begitu memekakkan telinga. Aku bisa mendengar otak mereka bekerja, menghitung, mencoba menemukan celah yang belum mereka pertimbangkan. Ibu merencanakan ini, kata Rina akhirnya. Ibu sudah menghubungi Markus. Ya, aku mengakui. Dia menghubungiku sehari setelah berita lotreku diumumkan di koran. Dia ingin tahu apakah aku menyadari apa yang telah dilakukan anakku, dan apakah aku bersedia membantu membersihkan kekacauan yang dia buat. Dan apa yang ibu katakan padanya? Aku mengatakan itu tergantung sepenuhnya pada apakah anakku bersedia bertanggung jawab atas tindakannya. Aku berdiri dan berjalan kerak, di mana aku mengambil foto lama Arman saat wisuda. Markus adalah pria yang baik, Arman. Dia tidak pantas mendapatkan apa yang kamu lakukan padanya. Begitu juga Bibi Siti atau orang tua Rina atau orang lain yang kalian sakiti. Arman kini menangis. Air mata membasahi wajahnya. Aku tidak pernah bermaksud sampai seburuk ini. Tapi itu sudah seburuk ini. Dan sekarang kamu harus memutuskan orang macam apa yang ingin kamu jadi ke depannya. Aku meletakkan foto itu dan menoleh menghadap mereka berdua. Kalian bisa menerima bantuanku dan belas kasihan Markus. Bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Dan mungkin menyelamatkan sedikit integritas kalian. Atau kalian bisa terus lari, terus berbohong. Terus mencari solusi mudah untuk masalah yang kalian buat sendiri. Pilihan yang sulit. Gumam Rina. Itu satu-satunya pilihan yang penting, kataku. Pilihan untuk jujur. Akhirnya, mereka saling memandang. Dan aku bisa melihat 13 tahun keputusan buruk membebani bahu mereka.
Keesokan paginya, aku duduk di meja dapurku dengan kopi dan koran, menunggu. Markus telah memberi mereka waktu hingga jam 5 sore, tapi aku punya firasat mereka akan menelepon jauh lebih cepat. Orang yang menghadapi hukuman penjara jarang tidur nyenyak. Telepon berdering pukul 8.47 pagi. Bu? Suara Arman serak, seperti dia terjaga sepanjang malam. Kami menerima syarat ibu. Semuanya. Kalian berdua. Ya. Rina juga setuju. Kami ingin memperbaikinya. Aku meletakkan cangkir kopiku dan bersandar di kursiku. Arman, sebelum aku mentransfer uang apapun atau menelepon atas nama kalian, aku ingin kamu menjawab satu pertanyaan dengan jujur. Oke. Jika aku tidak memenangkan lotre, jika aku masih ibumu yang bangkrut dan tinggal di apartemen kecil, apakah kamu akan pernah meneleponku? Apakah kamu akan pernah mencoba membangun kembali hubungan kita? Jeda itu berlangsung sangat lama sampai aku bertanya-tanya apakah panggilan itu terputus. Tidak, katanya akhirnya. Mungkin tidak. Aku terlalu malu dengan apa yang telah kulakukan. Terlalu sombong untuk mengakui aku salah. Dan terlalu takut ibu tidak akan memaafkanku. Itu adalah hal paling jujur yang dia katakan sejak muncul di depan pintuku. Itu menyakitkan. Tapi itu juga persis apa yang perlu kudengar. Terima kasih sudah mengatakan yang sebenarnya, kataku. Sekarang aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Aku memaafkanmu. Bukan karena kamu menyesal sekarang. Bukan karena kamu dalam masalah dan butuh bantuan. Tapi karena menahan amarah selama 13 tahun meracuniku lebih dari melukaimu. Aku mengambil kopiku lagi. Terkejut menemukan tanganku mantap. Aku memaafkanmu, Arman. Tapi memaafkanmu tidak berarti mempercayaimu. Kepercayaan harus didapatkan kembali. Dan itu akan butuh waktu. Aku mengerti. Benarkah? Karena mendapatkan kembali kepercayaan berarti perilaku konsisten selama bertahun-tahun. Itu berarti terapi dan kerja keras dan membuktikan bahwa kamu telah berubah. Bukan hanya berjanji bahwa kamu akan berubah. Aku mengerti. Katanya lagi. Dan kali ini aku mempercayainya. Bagus. Aku akan menelepon pengacara pagi ini dan Markus sore ini. Kamu dan Rina harus berada di kantor mereka masing-masing pada akhir jam kerja hari ini. Aku berhenti. Melihat kebunku di mana bunga musim semi pertama mulai mekar. Dan Arman, ya? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mengacaukannya, jika kamu berbohong lagi atau mencoba jalan pintas atau menyakiti orang lain yang kucintai, kamu sendirian. Selamanya. Aku tahu. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di dapurku untuk waktu yang lama, memikirkan kesempatan kedua dan perbedaan antara memaafkan dan memanjakan. Beberapa orang mungkin berkata aku terlalu keras pada anakku, bahwa keluarga harus tetap bersama apapun yang terjadi. Tapi orang-orang itu tidak pernah menghabiskan 13 tahun bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka, tidak pernah merasakan rasa sakit tertentu karena dibuang oleh anak mereka sendiri, tidak pernah harus membangun kembali seluruh jati diri mereka setelah diberitahu bahwa mereka tidak berharga. Aku telah belajar sesuatu yang penting dalam 13 tahun itu. Cinta tanpa batasan bukanlah cinta sama sekali. Itu hanya ketakutan yang didandani dengan pakaian yang lebih cantik. Ponselku bergetar dengan pesan teks. Itu dari adikku Siti. Dengar-dengar Arman muncul. Bagaimana? Aku mengetik balasan. Dia mendapatkan kesempatan kedua. Apakah dia pantas mendapatkannya? Itu masih harus dilihat. Dan bagaimana kabarmu? Aku melihat sekeliling rumahku, tempat perlindunganku, kehidupan yang kubangun setelah kehilangan segalanya yang kupikir penting. Kehidupan di mana aku membuat pilihan sendiri, menetapkan batasan sendiri, dan tidak pernah lagi harus memohon tempat di meja yang seharusnya menjadi milikku. Aku baik-baik saja. Aku mengetik. Lebih dari baik-baik saja. Aku bebas. 2 tahun kemudian, Arman akan selesai membayar kembali setiap sen yang dia curi. Rina akan menemukan bahwa dia sebenarnya cukup bagus dalam mengelola bisnis kecil saat dia tidak mencoba kaya dengan cepat. Dan aku akan bangun setiap pagi di rumahku sendiri, menjalani hidupku sendiri, akhirnya mengerti apa artinya menjadi benar-benar kaya. Itu tidak ada hubungannya dengan angka lotre, dan semuanya berhubungan dengan tidak pernah lagi menerima kurang dari yang pantas kudapatkan.
Meskipun uangnya tetap menyenangkan. Kok, setelah 13 tahun memutus hubungan, anakku tiba-tiba muncul di depan pintu setelah mendengar berita bahwa aku memenangkan lotre besar. Dia datang bersama istrinya, menuntut haknya atas uangku dan mengumumkan mereka akan pindah ke rumahku. Mereka mengira aku masih wanita yang rapuh dan putus asa seperti dulu. Tapi mereka tidak tahu. Selama bertahun-tahun aku telah membangun kembali hidup dan kekuatanku. Dengan bukti dan rahasia yang tak terduga, aku membalikan keadaan. Apa yang terjadi saat aku memperlihatkan siapa aku sebenarnya? Saksikan kisah ini yang akan mengubah cara pandangmu tentang keluarga, pengkhianatan, dan keadilan.